Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Galim Kanasa dari LPTK Universitas 11 Barat, bidang studi teknologi farmasi dengan NIM X95250809332 akan melakukan presentasi pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL, pendekatan diferensiasi untuk kelas 11 farmasi. Berikut identitas saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK bisa bersaksi. Untuk memulai pembelajaran, kita berdoa dulu dan membaca ayat suci Al-Quran. Silahkan untuk Wildan ya, untuk KM-nya untuk melakukan berdoa dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berada dalam hati masing-masing. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba absen dulu ya. Aura Suci Rahmawati. Hadir. Dewi Sapitri. Hadir. Faujan Alfariji. Dan terakhir Wulan Sabila Andriani hadir. Oke, semuanya pada hadir ya? Hadir. Oke. Peraturan-peraturannya ya. Makanan disimpan dulu di dalam tas. Kalau untuk minuman di atas meja. Dan untuk handphone mohon di silent ya. Kemarin kita belajar mengenai anatomi fisiologi tubuh manusia. Masih ingat materi apa kita belajar? Oke, organ tubuh. Emang ada apa aja sih kemarin di organ tubuh manusia itu? Jantung. Di darah ada apa aja kemarin? Oke, betul ya. Nah, di pertemuan kali ini kita belajar juga sama tentang kardiovaskular tapi mengenai penyakit hipertensi. Nah, untuk capaian pembelajarannya ya, kemarin juga kita udah sebutin di minggu kemarin. Yang pertama nih, peserta didik gitu ya, mampu memahami obat-obatan dan penyakit yang bersifat dan juga. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama nih, memahami penyakit atau gangguan pada sistem kardiovaskular ya, yang bersifat simptomatis dan kausal. Gimana nih, kalian udah siap belum untuk belajar? Siap. Oke, udah siap ya. Nah, sebelum kita lakukan pembelajaran, saya mau bertanya nih kepada kalian. Pernah gak kalian makan atau minum makanan yang mengandung garam? Pernah. Oke, kira-kira nih jenis makanan atau minuman apa yang mengandung garam? Apa? Power App. Apalagi? Nasi goreng. Saya nasi goreng. Masih banyaknya. Nah, terus pernah gak kalian dengar apa itu hipertensi? Pernah gak? Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Sebelum ke materi, kita bakal menyaksikan dulu gitu ya video gitu tentang kasus hipertensi. Mari kita lihat dulu ya. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, berita hipertensi atau darah tinggi terus meningkat secara global. Prediksi pada tahun 2020. Oke, gimana videonya? Sudah dilihat? Sudah. Oke, saya mau nanya nih ke kalian gitu ya. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai video tersebut? Pak izin bertanya, emang hipertensi sangat berbahaya ya Pak sampai mengancam jiwa? Oke, berbahaya gak menurut kalian? Berbahaya. Barusan ya dilihat dari video, ternyata hipertensi itu hampir menduduki penyakit terbesar ketiga di dunia. Itu tentang hipertensi. Apalagi gitu, kenapa hipertensi berbahaya? Karena ada penyakit-penyakit penyerta lain gitu ya. Jadi intinya hipertensi itu ya Ran ya sangat mengancam jiwa seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditambahin atau ada yang mau bertanya? Gimana Wildan? Coba. Silahkan.
Pak izin bertanya, Ya gimana? pelajar seperti saya bisa terkena penyakit hipertensi atau tidak? Pelajar seperti kalian bisa nggak terkena hipertensi? Bisa? Bisa. Kenapa bisa? Ternyata ya betul sekali ya mengkonsumsi garam berlebih di minuman, di makanan. Nah, kita akan bahas kenapa gitu ya garam bisa menyebabkan hipertensi. Oke, kenapa garam bisa menyebabkan hipertensi? Oke. Nah, lihat di sini ya. Kita mulai masuk ke materi. Nah, jadi di sini kita akan membahas obat jantung dan pembuluh darah ya, yaitu tentang kardiovaskuler. Penyakitnya itu apa? Hipertensi. Di daftar isinya yang pertama capaian pembelajarannya itu, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada video yang tadi sudah kita bahas ya, udah lihat. Yang keempat ada hipertensi dan patofisiologi, yang kelima ada yang keenam yang ketujuh, yang kedelapan, dan yang terakhir ada peta. Untuk mengefektifkan waktu ya, mari kita lanjut aja ya. Nih, apa sih itu hipertensi? Tadi cina non darting teh? Darting, ya. Nah ini nih lihat ya. Jadi hipertensi itu adalah meningkatnya tekanan darah melebihi normal dengan pengukuran berulang. Jadi dikatakan hipertensi itu sesudah dilakukan cek tensi gitu ya berulang-ulang sampai 3 kali kayak gitu. Nah di sini hipertensi atau tekanan darah ditentukan oleh 2 faktor. Faktor apa saja Cina di sini? Dan curah jantung dan resistensi perifer. Dan ada 2 macam tekanan darah. Ada tekanan darah sistolik. Ada tekanan darah diastolik. Tekanan darah dinyatakan dengan satuan mmHg. Contoh nih, pernah gak kalian kayak gini nih, 150/80? Pernah dengar? Nah, itu menunjukkan berarti sistoliknya itu 150 dan diastoliknya 80. Nah, tadi kan udah nih berulang-ulang dan keadaan normal. Emang berapa sih normalnya gitu ya? Nah, ini ada dari Kementerian Kesehatan gitu ya, bisa dilihat nih. Kategorinya nih, ada normal, ada meningkat, ada hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, dan juga krisis hipertensi. Nih, bisa kalian lihat ya bahwa tekanan darah itu ada 120, tapi intinya di sini jika dikatakan hipertensi itu jika melebihi sistoliknya itu di atas 140 mmHg dan diastoliknya 100 sampai 110. Nah, itu udah dikatakan hipertensi ya. Nah, di sini angiotensin 1 itu di tubuh kita udah ada nih. Nah, dia itu dirubah oleh enzim menjadi angiotensin 2. Nah, jika dia dirubah gitu ya, udah dirubah nih jadi angiotensin 2, maka di dalam tubuh itu sekresi NaCl atau dibuangnya NaCl itu dari urin gitu ya semakin mengecil atau semakin kurang. Sehingga NaCl di dalam darah berarti gimana? Meningkat karena NaCl-nya nggak dibuang. Karena jantung itu perlu yang namanya NaCl. Nah, kalau pembuluh darah nih banyak gitunya NaCl-nya di dalam darah, maka bakal kumaha menurut kalian? Tekanan darahnya semakin tinggi. Makanya disebutnya hipertensi. Terus, jadi intinya hipertensi itu jika dia itu meningkat, nah kalau angiotensin itu dirubah dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Oke, lanjutin ya. Nah, di sini ada penggolongan hipertensi. Ada apa aja, Cina? Coba bacain, Rani. Hipertensi apa itu hipertensi esensial? Coba bacain. Merupakan jenis hipertensi yang tidak jelas penyebabnya. Hampir 90% dari kasus hipertensi merupakan jenis ini. Faktor yang mempengaruhinya antara lain jenis kelamin, riwayat rokok, kolesterol. Oke, nah gitu ya. Dan yang kedua hipertensi Coba Hanifah, apa hipertensi sekunder, Cina? merupakan jenis hipertensi yang diketahui penyebabnya kerusakan ginjal atau gangguan organ. Oke, nah jadi hipertensi itu ada 2 ya, betul ya sekali yang mereka jelasin. Jadi hipertensi itu kebanyakan 90% itu yang tidak diketahui gejalanya. Tapi di sini menurut Kementerian Kesehatan gitu ya, ada gejala nih.
Kalian pernah gak mengalami gejala ini? Coba lihat. Pernah. Sakit kepala pernah? Pusing? Rasa sakit di dada pernah? Pernah. Gelisah? Pernah. Oke, setelah gelisah penglihatan kabur? Kayaknya, terus kemudian ada pengobatan hipertensi. Nah, di dalam pengobatan hipertensi juga ada 2. Masih ingat ya? Ada non dan yang kedua? Oke, lihat di sini. Kalau non farmakologinya gimana? Nomor 1, rajin olah. Yang kedua, ya, mengurangi minuman berenergi. Yang ketiga, Mengurangi darah. pokoknya mah beacin, baso, nukar itu hindari dulu gitu ya. Dan yang terakhir minum. Itu yang kedua ada pengobatan farmakologi. Nah, di dalam pengobatan farmakologi sama aja ya, ada beberapa golongan. Seperti yang ada penyakit-penyakit minggu kemarin. Nah, sekarang nih ada mekanisme kerja obat anti hipertensi. Nih, yang pertama ya, lihat. Tadi masih ingat ada golongan AC. Ada golongan ACI. Lihat di sini. Ini ACI inhibitor. Jadi enzim gitu ya. Angiotensin 1 dihambat oleh angiotensin 2. Jadi si angiotensin 2 itu tidak terjadi. Kalau tidak terjadi gimana? Berarti si si enzimnya itu atau si pembuluh darahnya itu tidak meningkat si kadar garam. Itu golongan AC. Jadi dihambatnya langsung di sini nih. Cakra gitu ya. Nah, itu golongan ACI. Untuk golongan 2 apa tadi teh? Ada ARB. Nah, kalau ARB angiotensin reseptor blocker. Jadi menghambat tuh si reseptornya. Nah, kalau ARB itu di sini nih. Kalau tadi mah di ACI mah di sini langsung dihambat. Nah, kalau ARB mah di angiotensin 2. Jadi si reseptornya teh diduduki gitu ya. Jadi nggak menyebar lagi. Jadi si garam teh terhambat gitu ya. Itu AR. Gimana? Bisa dijelasin, bisa dipahamin ya antara ACI dan ARB? Bisa. Oke, sip, mantep ya. Yang ketiga tadi ada apa aja? Ada beta Blocker. Nah, kalau beta blocker ini menghambat sel beta di jantung. Jadi si jantung itu tidak menerima garam berlebih. Jadi kan kan tadi inget ya bahwa jantung itu perlu yang namanya garam supaya jadi energi gitu ya. Oke, selain beta blocker ada golongan CCB. Nah, kalau CCB namanya juga kalsium kanal Blocker. Ingat ya bahwa jantung itu perlu natrium, perlu kalium. Ini mah jalan kaliumnya dihambat, ditutup. Gimana berarti? Berarti si kalsiumnya nggak masuk ke jantung. Berarti kalau nggak masuk ke jantung gimana? Tidak terjadi hipertensi. Bisa dimengerti ya? Bisa. Metildopa. Nah, kalau metildopa ini untuk kondisi ibu hamil gitu ya. Jadi pakai ini. Kalau yang lain nggak boleh gitu ya. Oke, yang terakhir ada Diuretika. Nah, kalau diuretika ini ya supaya kalau minum obat diuretika pengeluaran urinnya itu bisa berlebih. Jadi keluarin banyak gitunya. Supaya apa? Supaya pembuluh darah atau garam yang ada di dalam pembuluh darah itu tidak terlalu banyak. Jadi dikeluarkan weh, untuk dimasukkan ke jantung. Bisa dipahami? Siap. Saya. Bisa. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Sok. Rizky mau bertanya? Gimana Ki? Pak izin bertanya, Ya. kalau mengkonsumsi obat hipertensi, apakah malam hari saja atau pagi hari saja? Kedua-duanya bisa. Contohnya nih ada penyakit kolesterol penyertanya. Kan ingat ya bahwa kolesterol itu diminumnya pas malam hari. Berarti kalau hipertensi dan kolesterol dihijikan nggak boleh ya. Jadi hipertensinya boleh Pak. Hari. Ya. Oke, Aura, gimana Aura? Izin bertanya Pak, tadi kan ada obat golongan ACI. Kenapa kakek saya setelah minum obat kaptopril menjadi batuk? Ternyata efek samping dari kaptopril, lihat di sini nih. Coba kalian lihat ya. Nah, jadi kaptopril teh golongan apa tadi teh? ACI. ACI, lihat di sini ya. ACI itu menghambat angiotensin 1 menjadi 2. Nah, jika angiotensin 2 tadi dihambat, maka ada peningkatan bradikinin. Apa peningkatan? Bradikinin. Nah, bradikinin itu jika banyak di dalam pembuluh darah, maka yang terjadi itu bakalan kalian bagikan
kelompok menjadi 4 gitu ya, dan beranggotakan 5 orang. Oke. Yang kedua, berdiskusilah nanti tanya, diskusi ulah jempe gitu ya. Jangan, tapi diskusi. Yang ketiga, bertanyalah kepada saya gitu ya sebagai guru jika kalian tidak mengerti. Yang keempat, kerjakan tugasnya. Dan tugasnya ada 2. Yang pertama, identifikasi obat-obatan antihipertensi, dan yang kedua itu klasifikasikan spesialis obat. Silahkan bagi kelompok. Ini LKPD-nya saya bagikan ke kalian ya. Nih. 3. Kelompok siapa lagi yang belum? Oke. 3. Woi, gimana? Ya, dikerjain ya di sini ya, kerjain. Jadi ini bisa dilihat dari drug.com atau ISO. Coba, buku ISO-nya buka. Gini. Ya, betul. Sok. Ya. Gimana? Bapak, ini obat hipertensi. Gimana? Itu obat hipertensi. Tapi Coba kenapa nih. ini ada efek sampingnya menjadi hipotensi? Oh, hipotensi naon cik? Darah rendah. Anda jadi pertanyaannya kalian gimana barusan? Obat hipertensi. Kenapa efek sampingnya jadi hipotensi? Nah, maksudnya itu. Oke, kalau udah beres untuk untuk pengerjaannya, biasa ya untuk di pelajaran saya, kalian harus mempresentasikan. Tidak usah lewat PPT, tapi lewat LKPD yang sudah saya berikan ya. Oh, ada ice breaking nggak? 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Oke, gimana? Pada semangat? Sekarang kita bakalan melakukan presentasi. Tidak harus PPT gitu ya. Silahkan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nah, setelah itu kami akan menjelaskan hasil belajar kami yang akan dijelaskan oleh Dewi. Nama obat 1 kanderin. Komposisi kanderantan. Kandesartan termasuk ke dalam obat golongan angiotensin receptor blocker yang bekerja dengan cara menghambatkan reseptor. Dosis dan aturan pakainya 8,16 dan 23 mg. 1 kali 1 pagi atau malam. Perkenalkan, nama saya Nia Fitriani dari kelompok 2. Izin bertanya, apa saja obat paten dari golongan ARB selain kandesartan? Izin menjawab pertanyaan dari Nia. Valsartan, losartan, libasartan, telmisartan, dan kandesartan. Beri tepuk tangan buat nomor 1. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dosisnya 200 dan 500 mg. Aturan pakainya 1 kali 1 pagi atau malam. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila ada, kami persilahkan. Izin bertanya,
Perkenalkan nama saya Nirwan. Izin bertanya dari kelompok 3. Kapan waktu konsumsi obat diuretik? Diminumnya pada pagi hari karena diuretik efek sampingnya adalah pipis atau kencing. Jadi jika diminum pada malam hari akan mengganggu jam tidur. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan dan perilaku kami yang membuat kalian tidak nyaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3. Sok silahkan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Obat Valesco, komposisinya yaitu valsatan. Mekanisme kerja obatnya bekerja dan menghambat reseptor angiotensin 2 yang menyebabkan delebaran pembuluh darah dan penurunan tekanan darah. Dosis dan aturan pakainya dosisnya 40,80 dan 160 mg. Aturan pakainya sehari 1 kali, diminum pagi dan malam. Yang kedua ada obat Vinefast. Komposisinya yaitu amlodipin. Mekanisme kerja obatnya obat ini bekerja dengan cara menghambat masuknya ion kalsium ke dalam obat polos pembuluh darah dan otot jantung sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Dosis dan aturan pakai. Dosisnya 5 sampai 10 mg. Aturan pakainya sehari 1 kali, diminum malam. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Wildan dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah obat paten dan obat generik sama atau tidak khasiatnya? Sama, paling yang membedakan harganya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perilaku atau tutur kata kami selama presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, sok maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagian 2 yaitu klasifikasikan spesialis obat di atas berdasarkan golongannya. Golongan obat yang pertama, ACI atau angiotensin converting enzyme. Nama obatnya captopril, ramipril, lisinopril. Yang kedua, ARB atau angiotensin receptor blocker. Nama obatnya Valsatran, Losatran, Candesatran. Yang ketiga, beta blocker. Nama obatnya bisoprolol, atenolol, prapanolol, labetalol. Yang keempat, CCB atau calcium channel blocker. Nama obatnya amlodipin, nicardipin, nepidipin, dan amlodipin. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Perkenalkan nama saya Uli Yudianti, ingin bertanya, obat hipertensi kan dikonsumsi terus setiap hari, apakah aman untuk ginjal? Izin menjawab. Aman, karena obat hipertensi bisa membantu memperbaiki kerusakan pada ginjal. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 Nah tadi ya banyak sekali gitu ya kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian tuh masih ingin bertanya ya. Nomor 1, kelompok 1. Hipertensi kan dikonsumsi terus setiap hari, apakah aman untuk ginjal?
Ya, jawabannya tadi apa? Aman. Ya, kenapa aman katanya? Betul sekali ya. Jadi untuk obat-obatan hipertensi itu sangat bagus gitu ya kalau dikonsumsi tiap hari. Tetapi untuk penyakit hipertensi ya, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang seperti biasa nih di pelajaran saya ada simpulan. Siapa yang mau membuat simpulan coba? Oke, siapa? Hanifah. Sok, gimana Hanifah? Menurut saya, hipertensi itu sangat berbahaya. Bisa menyerang segala usia dengan salah satu faktor yaitu mengonsumsi garam berlebih. Untuk pengobatannya bisa ada dua, yaitu non farmakologi dan farmakologi. Untuk non farmakologi seperti berolahraga setiap hari, menghindari minuman alkohol, menghindari makanan garam yang berlebih. Untuk farmakologi, penggunaan obat-obatan. Untuk efek samping dari penggunaan obat-obatan seperti batuk atau sakit kepala. Oke, beri tepuk tangan buat Siti Hanifah ya. Oke, betul sekali ya. Jadi intinya hipertensi itu sangat berbahaya. Terus ingat gitu ya, intinya dari garam gitu ya. Soalnya energi dari jantung itu adalah faktor utamanya garam. Jadi nanti kalau kalian amit-amitnya gitu ada saudara atau keluarga yang terkena hipertensi, kalian ingetin gak boleh makan atau minuman yang mengandung Oke, nah seperti biasa nih di akhir materi kita ada kuis gitu ya atau ada pengerjaan evaluasi. Saya coba kirimkan ke handphone kalian masing-masing. Silahkan bawa handphonenya dari tas kalian. Kerjain ya, saya kasih waktu 10 menit. Oke. Coba buka ya. Bentar. Sudah. Nah, sekarang sudah beres semuanya? Sudah. Oke, yang kedua kalian kerjakan refleksinya. Saya barusan udah kirim juga ke grup. Coba cek. Ada gak? 2 menit lagi. Oke, beres ya. Alhamdulillah ya, berarti kuis dan juga refleksi sudah dikerjakan. Nah, alhamdulillah untuk materi sekarang tentang kardiovaskular gitu ya sudah beres. Nah, minggu depan, minggu depannya kita bakal belajar lagi mengenai obat-obatan yang bersifat simptomatis dan berarti minggu depan penyakit apa? Aritmia, hemostatika, dan yang terakhir apa? Adalah vasodilator ya. Semoga gitu ya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang baru lagi gitu ya. Amin. Hari ini mungkin seperti itu. Saya mau bertanya nih, gimana? Apakah masih semangat? Masih. Saya mau ice breaking lagi sekali lagi, wes. 1, 2, 3, buka tutup. Bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi. Gimana, udah pada semangat lagi? Alhamdulillah. Terima kasih Nia dan juga ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Materi hari ini sudah beres. Silahkan untuk ditutup dulu gitu ya, baca hamdalah dan juga baca doa kembali ya. Silahkan untuk penutupan pimpin sama Wildan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, doakan kami sukses. Amin. Sayang Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kalian juga. Terima kasih. Silakan untuk